Hidup santai hanya dengan dividen saham? Itu sih goal saya dalam 10 tahun ke depan. Dan itu tak cuma mitos. Dengan menyimpan saham-saham yang tepat dalam jangka panjang, dengan perhitungan yang tepat pula, hidup dengan hanya mengandalkan dividen bukan cuma impian. Faktanya, passive income terbaik yang bisa kita dapatkan dari semua opsi yang ada adalah passive income yang berasal dari dividen saham. Di video ini, kita akan mengupas secara mendalam topik mengenai dividen saham. Saya akan coba menjelaskan tentang apa itu dividen saham, bagaimana cara mendapatkannya, dan strategi yang bisa digunakan untuk dapat hidup dengan dividen. Saya juga akan menunjukkan cara menghitung dana pensiun untuk dapat hidup merdeka dan bebas finansial di masa depan. Mari kita mulai. Bagi sebagian besar investor, dana pensiun yang dapat diandalkan adalah goal yang diidam-idamkan. Hidup dari keuntungan hasil investasi adalah definisi paling ideal dari bebas finansial dan passive income. Dan dividen saham adalah opsi terbaik yang layak untuk dipertimbangkan. Dividen adalah bagian dari keuntungan perusahaan yang diberikan kepada para pemegang saham. Ada banyak perusahaan yang membayar dividen kepada investornya secara rutin dan berkala. Dengan begitu, dividen merupakan salah satu pertimbangan penting bagi setiap investor sebelum memilih sebuah saham. Sebab selain mencerminkan kondisi perusahaan yang profitable dan sehat, dividen juga dapat memaksimalkan keuntungan investor. Secara teknis, besarnya dividen akan ditentukan oleh direksi yang diputuskan untuk disetujui dan dibagikan bersama melalui rapat umum pemegang saham. Biasanya, dividen akan dibagikan oleh perusahaan sekali atau 2 kali dalam setahun. Namun demikian, perlu diketahui jika tidak ada kewajiban bagi sebuah perusahaan untuk membagikan dividen. Ada perusahaan-perusahaan yang tidak membagikan dividen lantaran dana yang berasal dari pendapatan perusahaan tersebut diinvestasikan kembali untuk modal usaha. Ada pula perusahaan-perusahaan yang memang pelit minta ampun, meski mencatatkan laba setiap tahunnya, tetapi tidak pernah memberikan dividen. Dan tentu saja, perusahaan yang mencatatkan rugi sudah pasti tidak membagikan dividen. Berikut beberapa istilah umum yang sering digunakan dalam dividen saham. Dividend yield. Dividend yield menggambarkan rasio perbandingan besarnya pembagian dividen saham oleh perusahaan terhadap besarnya harga saham per lembar yang beredar di pasar modal. Rumusnya adalah dividend yield, nilai DPS perusahaan dibagi harga saham dikali 100%. Nilai DPS, dividen per share sendiri, diperoleh dari total dividen perusahaan dibagi jumlah saham beredar. Contohnya, total dividen yang dibagikan adalah 100 miliar dengan jumlah saham beredar 100 juta lembar. Maka cara menghitung DPS adalah 100 miliar dibagi 100 juta, hasilnya 1000. Jika harga saham per lembar berada di angka 10.000, maka dividen yield-nya adalah 1000 dibagi 10.000 dikali 100% sama dengan 10%. Dengan demikian, apabila kita memiliki 1000 lembar saham dengan nilai 10 juta rupiah, maka dividen yang kita dapatkan adalah 10% dari 10 juta rupiah, yaitu sebesar 1 juta rupiah. Cum date. Untuk memperoleh dividen dari sebuah saham, kita tidak perlu memiliki saham tersebut sepanjang tahun atau bertahun-tahun lamanya. Cum date dividen adalah tanggal terakhir pada perdagangan saham di bursa, yang mana hak untuk mendapatkan dividen masih melekat. Bahkan investor yang membeli saham pada cum date juga berhak menerima dividen. Cum date biasanya akan diumumkan oleh perusahaan. Meski demikian, membeli saham hanya untuk mendapatkan dividennya saja pada saat cum date dapat memberikan resiko penurunan harga saham yang biasanya akan terjadi di ex-date. Ex-date, sesaat setelah diumumkannya pembagian dividen, harga saham biasanya akan bergerak naik. Semakin besar dividen yield-nya, semakin tinggi harga akan dikerek ke atas. Secara alami, harga ini akan mengalami koreksi setelah pembagian dividen dilakukan. Ini disebut sebagai ex-date, yakni 1 hari setelah cum date. Setiap pembeli saham di tanggal ini, sebanyak apapun, tidak akan lagi mendapatkan dividen. Justru di ex-date, kemungkinan besar harga saham akan turun. Emiten yang memiliki tradisi koreksi harga mendalam pada ex-date seringkali disebut dividend trap. Well, sampai di sini kita diberitahu jika topik mengenai dividen saham adalah sesuatu yang perlu dipahami dan dipelajari oleh setiap investor. Jika itu berurusan dengan target pensiun dengan dividen, tentu diperlukan strategi yang tepat untuk melakukannya. Sesungguhnya, saya agak malas mengatakan hal klise ini karena Cleo sering mengulanginya. Tetapi jika kita ingin hidup sebagai investor dan pensiun dengan dividen, maka bukan keberuntungan,
bukan kepiawaian mendapatkan cuan, bahkan bukan uang. Yang kita butuhkan pertama kali adalah mindset yang benar. Berpikirlah sebagai seorang investor. Dua kata kuncinya adalah hidup dengan sederhana dan bersabar. Sandiaga Uno adalah contoh yang dapat kita tiru. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN 2021, beliau melaporkan harta lebih dari 10 triliun rupiah, di mana kepemilikan surat berharga berupa saham merupakan komponen terbesarnya, lebih dari 9 triliun rupiah. Kekayaannya tumbuh hampir 2 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya karena kenaikan harga saham yang dimilikinya. Di tahun 2021, ia mendapatkan dividen sebesar 298 miliar rupiah. Ini tentu lebih dari cukup untuk hidup bermewah-mewah atau flexing kesana-sini bukan. Namun Sandiaga Uno hanya memiliki kendaraan berupa Nissan Grand Livina tahun 2013 senilai 95 juta rupiah dan SUV X-Trail produksi 2015 senilai 200 juta rupiah. Belakangan, ia menambah mobil baru Toyota Corolla Cross Hybrid produksi 2021 senilai 480 juta rupiah. Sungguh mobil-mobil yang kelewat murah dan murah banget bagi triliuner sepertinya. Gak usah ditanya tentang Warren Buffett, eyang kita ini, investor legendaris, salah satu orang paling kaya di dunia, hidup dengan sangat sederhana. Buffett tercatat masih menempati rumah di Omaha yang dibelinya di tahun 1958, bahkan sampai sekarang. Ia pun bekerja di kantor yang sama, dengan staf yang nyaris sama, lebih dari 50 tahun. Warren Buffett tak pernah terlihat mengenakan benda mewah atau memiliki mobil mewah. Alih-alih menikmati kekayaannya dengan hal-hal yang tidak ia butuhkan, ia lebih memilih untuk mendonasikan sebagian hartanya. Berkshire Hathaway, perusahaan miliknya, tercatat mendapatkan dividen lebih dari 5 miliar US dollar atau sekitar 70 triliun rupiah di tahun 2021 dari saham-saham yang berada di dalam portofolionya. Well, tentu saja, kedua sosok itu adalah contoh yang kelewat hebat. Kita sendiri mungkin sulit mencapai apa yang mereka capai. Kita pun tak harus seperti mereka. Namun dari mereka, kita dapat belajar bagaimana hidup dan berpikir sebagai seorang investor. Sekali lagi, hidup dengan sederhana dan bersabarlah. Dengan mindset ini, kita akan lebih memilih untuk membeli saham ketimbang hal lain yang tidak kita perlukan. Saham adalah pemuas nafsu belanja kita, sekaligus sesuatu yang membuat kita tetap setia dengan gaya hidup sederhana dan tidak berlebihan. Ini tak cuma akan mendekatkan kita pada kebebasan finansial, tetapi juga membuat kita lebih bahagia, bebas stres, bebas sakit mental, bebas rasa iri dan cemburu, bebas lapar mata dan telinga, serta bebas dari sifat rakus. Selanjutnya, untuk dapat pensiun dan hidup dari dividen saham, ada dua hal yang harus kita hitung dan perhatikan. Pertama, berapa jumlah pengeluaran kita dan berapa aset minimal yang kita butuhkan agar bisa hidup dari dividen. Dan kedua, bagaimana cara menyusun portofolio saham dengan tujuan untuk hidup dari dividen yang didapatkan. Mari kita jawab satu persatu. Dari sekian banyak cara yang dapat digunakan untuk menghitung dana pensiun, aturan 4%, the 4% rule atau Trinity Study dapat kita ambil sebagai metode yang paling mudah. The 4% rule adalah tingkat penarikan maksimum yang boleh dilakukan agar tidak kehabisan dana selama masa pensiun. Angka 4% digunakan sebagai acuan berdasarkan studi yang dilakukan oleh 3 profesor keuangan di Universitas Trinity, di mana fakta menyebutkan jika tingkat pengembalian investasi dalam 15 hingga 30 tahun secara rata-rata sangat kecil kemungkinan akan kurang dari 4% per tahun. Well, tentu saja, angka ini telah mengalami perubahan dan tidak terlepas dengan semua zaman, semua negara, terlebih dengan skenario yang melibatkan dividen. Kita akan menggunakannya sebagai referensi. Berikut cara untuk menghitungnya. Pertama, hitung pengeluaran bulanan rata-rata yang kita miliki, kemudian kalikan dengan 12 untuk mendapatkan pengeluaran tahunan. Jika sudah, kalikan dengan 100% dibagi 4% atau kalikan dengan 25. Hasilnya adalah jumlah dana pensiun yang kita perlukan. Sebagai contoh, A memiliki pengeluaran bulanan 15 juta rupiah. Maka pengeluaran tahunannya adalah 15 juta dikali 12 sama dengan 180 juta. Lalu 180 juta dikalikan 25. Maka dana pensiun yang dibutuhkan A adalah 4,5 miliar rupiah. Kelihatannya besar, sesungguhnya tidak sebesar itu. Untuk mengumpulkan 4,5 miliar rupiah, maka A harus menabung sebanyak 18,75 juta rupiah setiap bulan selama 20 tahun, atau 12,5 juta rupiah setiap bulan selama 30 tahun, atau 9,3 juta rupiah setiap bulan selama 40 tahun.
Kabar baiknya, angka ini akan jauh berkurang dan waktu yang diperlukan akan jauh lebih singkat saat dikumpulkan dalam bentuk saham yang memiliki capital gain, di mana dividen yang diperoleh akan diinvestasikan kembali. Itu belum ditambah dengan kemungkinan ekstra dana investasi dari penghasilan lainnya yang kita peroleh dalam perjalanan investasi yang kita miliki. Seiring waktu berjalan, kita dapat mengkalkulasi ulang dan menemukan formula paling tepat untuk membuat kita hidup dari dividen. Konsep sederhana ini terlihat seperti mimpi di awal, tetapi akan nampak semakin realistis saat kita melakukannya secara konsisten dalam jangka waktu yang lama. Menemukan saham-saham yang bagus, berprospek cerah, dan rutin memberikan dividen adalah kunci penting selanjutnya untuk dapat hidup dengan dividen. Ada beberapa rujukan dari saham-saham dengan dividen tinggi. IDX High Dividend 20 merupakan indeks yang mengukur kinerja harga dari 20 saham yang membagikan dividen tunai selama 3 tahun terakhir dan memiliki dividen yield yang tinggi. Dari daftar tersebut, kita dapat membeli beberapa emiten saham yang berada di sektor berbeda dalam rangka melakukan diversifikasi dan menyeimbangkan portofolio. Selain daftar High Div 20, kita juga dapat mencari saham lain yang juga memberikan dividen secara rutin dengan kinerja keuangan yang bagus dan berprospek cerah. Secara berkala, kita harus mengupdate saham-saham yang kita miliki, menyesuaikan indeks, serta kinerja terkini agar portofolio kita tetap relevan dan berada dalam jalur yang diinginkan. Namun demikian, tetap saja ada berbagai faktor lain yang berperan untuk menuju goal yang kita inginkan. Malahan, ada banyak variabel yang berada di luar kontrol kita yang sama sekali tidak dapat diprediksi, seperti inflasi, market crash, penghasilan kita, kesehatan kita, dan masih banyak lagi. Disinilah permainan sesungguhnya dari seni investasi saham serta pesan dari video ini. Dengan berpikir tentang hidup atau pensiun dengan dividen, maka kita juga akan berpikir tentang berinvestasi secara benar dengan mindset dan cara yang tepat. Dengan mindset tersebut, kita akan fokus pada perusahaan yang bagus dan menyimpannya dalam jangka panjang. Godaan-godaan saham gorengan dan cuan sesaat pun tak akan mempan. Dan jauh lebih penting lagi, kita akan terus berlatih untuk hidup secara sederhana dan bahagia. Toh kita memiliki berbagai opsi untuk pensiun dengan kekayaan yang jauh lebih besar dari sekedar dividen. Sebab saham bagus yang disimpan dalam jangka waktu yang lama akan menumpuk kekayaan jauh lebih besar dari yang dapat kita bayangkan. Maka inilah pelajaran paling esensial dari seluruh ilmu investasi, bahwa waktu terbaik untuk memulai investasi adalah 20 tahun yang lalu. Waktu terbaik selanjutnya adalah sekarang. Untuk berinvestasi saham, kamu dapat menggunakan Ajaib. Kabar baik untukmu, sebab saat ini Ajaib sedang memiliki event berbagi keajaiban THR. Dari 11 April hingga 13 Mei 2022, kamu bisa dapat THR setiap hari, mulai dari saldo buying power, saham total miliaran rupiah, hingga kesempatan memenangkan THR Grand Prize, mobil Honda Brio. Kamu hanya perlu mengajak teman untuk mendaftar di Ajaib menggunakan kode Ajaib milikmu. Jika saat ini kamu belum memiliki akun Ajaib, daftar sekarang juga menggunakan kode Ajaib Rianto. Cek laman berikut untuk info lengkap dari berbagi keajaiban THR atau klik link di deskripsi. Saya, Rianto Astono,